Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan bismillahirrahmanirrahim. Tiada hentinya puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan banyak kenikmatan, banyak rahmat yang Allah masih turunkan kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir dalam rangka thalabul ilmu. Jadi ini adalah hari yang ke-23, alhamdulillah kita sudah melaksanakan beberapa kajian-kajian kita dengan baik. Dan insya Allah kajian kita kali ini akan sangat luar biasa, karena temanya juga luar biasa. Salam serta salam kita aturkan kepada yang kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga sahabat, dan mudah-mudahan kita menjadi pengikut yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di samping kita sekarang sudah ada Ustaz Dr. Ahzami Samiul Jazari, MA. Saat ini beliau adalah dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dosen pasca sarjana IAIN Padang, dosen UIN Jakarta, dan termasuk pondok pesantren Darul Hikmah Bekasi. Adapun kajian kita tentang indahnya surga, dahsyatnya neraka. Sepertinya kajian ini kajian yang sangat luar biasa, dan kalau waktu kita 1 jam ini kurang satu melihat kajian ini, karena memang saya dari kecil sampai sekarang tuh sama orang tua selalu surga atau neraka, surga atau neraka. Tapi nanti insya Allah Ustaz akan memaparkan bagaimana kriteria orang-orang yang dirindukan surga, bagaimana cara mencapai amalan yang terbaik sehingga kita layak masuk ke dalam surga, atau kita termasuk golongan dalam orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Saya rasa cukup dari saya. Mari kita sama-sama luruskan niat, mohon kepada Allah agar kajian kita kali ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terus selanjutnya Ustaz kami bersilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab inna Allaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, setelah kita melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, semoga salat kita dilipat gandakan oleh Allah pahalanya pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, kita diberikan nikmat oleh Allah untuk bermuayasyah, berinteraksi dengan satu tema yang sangat penting bagi kita semuanya, yaitu yang berkaitan dengan jamalul jannah, indahnya surga, dan syiddatul nar, dahsyatnya neraka. Kata Imam Hafidhahullah, tema ini sudah barang tentu mempunyai ahamiyah, mempunyai urgensi, mempunyai kepentingan yang sangat besar. Pertama, tema ini adalah tema yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Kenapa? Karena setiap manusia
Karena manusia di dunia ini apapun agamanya pasti menginginkan dia masuk surga dan tidak menginginkan masuk neraka. Sementara ikhwatal iman hafidhun, faktanya di akhirat nanti ternyata penghuni neraka begitu banyak. Na'udzubillah min dzalik. Karena setiap kekufuran itu pada dasarnya menyeret manusia ke api neraka. Oleh karena itu tema ini adalah tema yang sangat penting bagi kita semuanya, siapapun orangnya. Pemimpin, rakyat, ulama, santri, direktur, karyawan, semuanya membutuhkan tema ini. Lebih butuh daripada urusan dunia yang cuma sementara. Sementara sayangnya tema-tema seperti ini sebagian orang diberikan waktu sisa, tenaga sisa, umur sisa, perhatian sisa pada tema besar dalam kehidupan dia yang hakiki. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saudara yang saya cintai karena Allah, perjuangan di dunia kita ini pada dasarnya adalah untuk mendapat kesuksesan. Dan sukses menurut Al-Quranul Karim, dan itu pasti benar karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, ukurannya orang sukses itu ketika sudah dimasukkan ke surga. Ini Bapak Ibu bisa lihat dalam surat Ali Imran ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia itulah orang yang sukses. Jadi kesuksesan Bapak, Ibu, dan semoga juga saya, urusan kita semuanya, ukurannya ketika itu masuk surga. Lagi-lagi saya katakan tadi, kesuksesan terbesar dalam hidup manusia ini adalah ketika masuk surga. Sementara lagi-lagi diberikan waktu sisa, tenaga sisa, perhatian sisa, sukses yang sifatnya duniawi yang semu. Tidak sedikit manusia total hidupnya, pagi sore, bahkan malam untuk istirahat, dijadikan juga untuk siang untuk kerja dan sebagainya. Padahal itu hanya kesuksesan yang semu. Sementara kesuksesan yang hakiki, yaitu masuk surga, diberikan tadi itu hal-hal yang sifatnya sisa. Oleh karena itu tema ini sangat penting bagi kita semua. Ini yang berkaitan dengan urgensi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, mafahim. Beberapa pemahaman yang harus kita garis bawahi, beberapa persepsi yang harus kita pahami secara mendalam. Pertama, masalah surga dan neraka adalah masalah kebenaran. Al-jannatu haq, an-naru haq. Surga itu benar, neraka itu benar, dan kebenaran pasti. Karena yang mengatakan pasti adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti kebenarannya. Yang kedua, masalah surga dan neraka ini adalah masalah ghaib. Sehingga Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara tentang surga dan neraka adalah modalnya iman. Modalnya bukan penalaran. Sekali lagi, modalnya adalah iman, bukan penalaran, bukan rekreasi intelektual, bukan jangkauan akal. Makanya ini penting. Sehingga apa yang disampaikan oleh Allah tentang Quran dan Sunnah, itu pasti benar. Tentang apa? Tentang surga dan neraka, itu pasti benar, baik dalam Quran atau Sunnah. Sehingga ketika modalnya adalah iman, maka jangan sampai otak kita terganggu oleh bisikan-bisikan setan. Contoh, apa benar itu orang kafir bisa masuk neraka, tidak masuk surga? Pada orang kafir bikin pesawat terbang, bikin TV, bikin mobil. Sementara orang Islam ada yang malas, bahkan banyak mungkin masuk jamaatul marisin, jangan orang malas. Aku salah betul. Masa yang malas masuk ke surga? Yang rajin bikin pesawat, bikin komputer, bahkan Indonesia ini juga mungkin ada perannya. Orang kafir yang masa dia masuk neraka? Ini kan akalan. Atau ibu-ibu sering bertanya kalau kita bicara tentang surga, Ustaz, kalau suami dapat bidadari, kalau ibu-ibu ada kan? Kenapa ada soal yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, hafizakumullah?
karena salah dalam menangkapnya. Jadi modalnya adalah iman. Dan keislaman kita tidak akan sah kalau kita tidak beriman dengan yang ghaib. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Apa ciri-ciri orang pertama ini? Ciri-ciri orang yang bertakwa yang pertama. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Sifat yang pertama adalah yaitu mereka yang beriman dengan ghaib. Inilah bedanya kita dengan orang kafir. Inilah bedanya antara manusia dengan binatang. Karena binatang dan orang kafir itu hanya percaya apa yang dia lihat. Yang dulu kita ada diskusi kan, ketika orang tidak percaya dengan Tuhan, orang komunis, alasannya Tuhan tidak bisa dilihat, ya berarti Tuhan tidak ada. Kemudian ditanya, kamu bisa nggak melihat otak kamu? Nggak bisa, berarti kamu tidak punya. Jadi orang kafir itu asal nggak dilihat, asal nggak dilihat, dia nggak berbeda dengan beriman. Kita ini yang pertama. Yang kedua, ini pemahaman penting supaya kita tidak salah dalam surga dan neraka. Seluruh sifat-sifat surga ya, yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang pakar tafsir yang diakui oleh Nabi dan sahabatnya, teman-temannya, mengatakan kalau ada kenikmatan-kenikmatan surga disebut itu, kok di dunia juga ada, maka kata beliau itu sekedar sama dalam nama, tapi berbeda dalam hakikat. Contoh, di dunia ada nikmat yang bernama istri. Akhi, antum punya istri itu nikmat atau musibah? Nikmat kan? Ya. Di akhirat juga ada istri, tapi istri di akhirat dengan istri di dunia sama atau beda? Beda. Istri di akhirat itu terangkan nanti saya sampaikan, disebut mutahhar, disucikan, termasuk suci dari pikiran-pikiran yang keras, yang miring, yang tidak loyal, tidak setia pada suaminya. Bersih, sehingga istri itu betul-betul diciptakan oleh Allah untuk suaminya. Maka dikatakan hurum maksuratun fil khiyam, bidadari yang dipingit di dalam kemah-kemah, sehingga tidak dilihat orang lain kecuali suaminya. Sekarang saya bertanya, kalau bapak nanti seandainya bapak tua, sudah menjadi orang yang berumur 85 tahun, jadi orang nomor 1 di Indonesia, kaya raya, kawin lagi dengan gadis umur 18 tahun tamat SMA. Kira-kira istri kita bapak ibu doanya apa ketika punya suami tua tapi kaya? Bu, doanya apa bu? Oh, jangan mati ya. Itulah wanita dunia, wanita akhirat yang begitu. Ya, supaya mudah contohnya. Buah ada buah di dunia, fawakih ada. Di akhirat juga ada fawakih. Wafakih atau apa? Tetapi buah-buah di akhirat itu nggak usah nanam, maka disebut kutufu hadaniyah. Kutufu yang memetiknya dekat, jadi tinggal ambil aja. Di dunia kalau nggak usaha, nggak dapat. Pak, di akhirat itu istri bidadari yang nyamperin kita. Lah bapak kalau tidak semangat menjadi istri dapat apa? Ada nggak tahu ujung garis? Pak, tolong pak kawini saya. Ya, semua berusaha. Makanya letih di dunia itu. Jadi dunia itu perjuangan, tempat perjuangan dan tempat ujian, bukan tempat balasan. Balasan yang mutlak, yang hakiki, yang sempurna, yang adil hanya di akhirat. Makanya setiap sholat kita membaca Maliki Yaumid, ya Maliki Yaumid. Ini pemahaman-pemahaman yang perlu menjadi pendahuluan supaya nanti kita tidak salah. Nah, setelah kita tahu urgensinya, kita menuju pemahaman, marilah kita masuk kepada indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Nanti saya kasih mukadimah, yang meneruskan Bapak Ibu sendiri. Karena nggak mungkin judul ini cuma 1 jam, itu kata akhuna. Judul ini 1 semester dari perguruan tinggi, bahkan 2 semester. Karena kalau judul tentang tafsir ini tidak kurang dari 500 halaman.
lebih. Tapi karena Bapak Ibu sudah pintar-pintar S2 S3, jadi nggak usah lama-lama. Disingkat. Bapak sekalian, Bapak Ibu lihat yang ada punya Quran, buka Qurannya. Yang sudah hafal Quran, yang nggak usah dibuka, yang hafal aja diingat-ingat. Mari kita baca tentang surga dan neraka, indahnya surga dan dasar neraka. Terus sekalian, sebelum saya baca, di dalam Al-Quran kebanyakan ketika berbicara tentang surga dan neraka, yang didahulukan itu neraka dulu. Surat Al-Bayyinah, surat An-Nisa, surat yang lainnya. Kita kasih contoh surat An-Nisa ayat 56 dan 57. 56 tentang dasarnya neraka, 57 tentang indahnya surga. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nabijat junuduhum baddalnahum junudan ghayraha liyadhuqul 'adab innallaha kana 'azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengetahui dasarnya neraka dan indahnya surga, tadi Akhuna sudah menyampaikan siapa yang berhak masuk surga dan siapa yang berhak masuk neraka. Yang masuk neraka, Bapak Ibu sekalian, dalam ayat tadi adalah orang yang kafir. Ini siapa orang kafir? Meskipun mengaku beragama Islam, tapi kalau kufur terhadap ajaran Allah, kafir pada Allah, kafir pada Nabi, malaikat, pada kitab suci Al-Quran, udah neraka. Pak, ada nggak orang Islam mengatakan ini Quran itu kayaknya nggak cocok untuk di Indonesia? Indonesia itu cocoknya adalah undang-undang bikinan sendiri. Kalau Quran itu cocoknya untuk orang Arab saja. Itu buktinya setiap ayat yang berbicara tentang surga selalu istri-istri. Karena orang Arab itu senang kawin. Kalau orang Indonesia tidak terlalu senang. Karena di Indonesia harga semuanya naik kecuali kawin masih murah. Lagi bukti bahwa Quran itu adalah untuk orang Arab. Tuh lihat, kalau bicara tentang surga selalu jannatin tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai yang mengalir. Wajar orang Arab di sana jarang lihat sungai, dan ada air. Di Indonesia bosan dengan banjir. Bapak itu pernah nggak dengar omongan gitu? Itu ada di Perguruan Tinggi adanya. Alhamdulillah dari Indonesia. Kufur kepada Quran. Dia memilih aturan undang-undang yang dibikin oleh mana? Ada nggak orang Islam mengaku Islam seperti begitu? Neraka itu ada dia mengaku beragama Islam. Makanya tadi bunyinya innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat kami, sawfa nuslihim nar, kami akan masukkan ke neraka. Ini sesuai jelas lagi ya. Makanya kita hindari semuanya kekufuran, termasuk datang ke dukun. Karena Nabi mengatakan man ada kahinan wa saddaqahu faqad kafara. Bunyi kafara enggak membutuhkan tafsir lagi. Faqad kafara dina Muhammad. Barang siapa datang ke dukun lalu dia percaya apa kata dukun, sesungguhnya dia telah kufur, kafir terhadap agama Muhammad. Ini hadis bukan ungkapan ulama, bukan kiai. Ada nggak orang mampu beragama Islam ingin apa-apa datang ke dukun? Bu, kalau seandainya ibu, semoga bukan ibu yang lain, suaminya kawin lagi, langsung istri pergi kemana bu? Ke masjid atau ke dukun? Calon gubernur ingin menang nanti tahun 2013, 12 supaya menang hati rakyat melainkan kepada dirinya datang kemana? Dukun, sehingga dukun diiklankan setiap hari. Di mana Pak dukun diiklankan setiap hari itu? Di surat kabar, di TV. Di negara mana? Dukun, para tidak normal, kafir walaupun mengaku neraka itu.
Sementara yang berat masuk surga adalah dua, secara globalnya dua, yaitu beriman dan beramal soleh. Makanya bunyinya, ya, alladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang memproduksi kebaikan-kebaikan di perusahaannya, di rumahnya, di partainya, di jamaahnya, di negaranya, itulah yang dimasukkan surga oleh Allah SWT. Itu kuncinya. Ya. Itu. Nah, sekarang kita mulai lihat dahsyatnya neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Dasarnya yang pertama adalah orang yang masuk neraka itu, saudara sekalian, ketika dibakar oleh api neraka dan kulitnya hangus semua terbakar, dibiarkan oleh Allah atau diganti kulit yang baru? Diganti kulit yang baru, liyadhuqul adab, tujuannya agar mereka selalu merasakan adab Allah. Di dunia sudah terbakar habis, sudah. Di akhirat diganti lagi. Sehingga di neraka itu tidak ada berhenti, tidak ada cuti adab itu. Kayak sebagian orang di negara tertentu yang cuti melulu, hari ini capek cuti, hari ini cuti. Neraka tidak ada cuti. Ya. Kulitnya terbakar, diganti lagi kulit yang baru. Kita bisa bayangkan siapa yang berani masuk neraka seperti itu, wahai saudaraku. Jangankan ya, sehari semenit saja kuat, kan satu hari di neraka sama dengan ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Maka kalau itu ibu, berani gak seorang istri ya, menerima suaminya yang membawa uang korupsi miliaran? Gak berani. Istri yang solehah mengatakan, wahai suamiku, pergilah kamu dari rumah sini, kecuali kalau uang korupsi itu kamu kembalikan, dan kamu datang ke sini hanya membawa gaji yang halal, karena saya dan anak-anak tidak siap Pak masuk neraka. Suaminya bawa uang miliaran Pak, kira-kira tobat Pak? Atau cari istrinya lain Pak? Di Indonesia kira-kira kalau istrinya solehah seperti itu, duitnya dibawa pergi lagi cari perempuan lain atau tobat kira-kira? Bu, itu berani kawin ketinggalannya. Ini supaya kita tidak hanya membayangkan api neraka, tapi juga realistis. Karena ketika bicara tentang akhirat, itu tidak bisa lepas dari bicara tentang dunia. Karena akhirat ini adalah hasil daripada dunia kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dasarnya api neraka adalah, neraka itu adalah wasi'atun, luasnya luar biasa. Dan garam selalu haus, selalu kurang, ingin terus mencari angsanya. Yaumana naqulu hal talaqti wa yaquh wa taqulu hal min mazid. Surah Qaf, Bapak sekalian. Di hari di mana kami berkata, kami berfirman, Allah berfirman kepada neraka, hal talaqti. Karena neraka itu an-nar pakai muannas majazi, makanya pakai ti bukan ta. Apakah kamu sudah penuh wahai neraka? Taqulu hal min mazid. Neraka menjawab, ya Allah, masih ada tambahan lagi. Ya Allah, mana? Neraka itu luas, ikhwatal iman hafizahumullah. Sehingga menakutkan ikhwatal iman. Kita jangankan lihat neraka, lihat sungai yang luas, airnya deras dan dalam, kita lihat bawah takut. Padahal air, bagaimana dengan api yang luasnya luar biasa, yang tidak pernah kenyang, siap menerkam mangsanya. Dan ini bicara Quran, bukan kiai, bukan ulama. Kalau kiai, ulama, manusia bisa benar, bisa salah. Itu yang kedua. Yang ketiga, neraka itu kan api. Api itu ada bahan bakarnya. Bahan bakarnya bukan kayu. Bahan bakarnya adalah manusia dan hijarah dan batu. Ya, manusia itu menjadi bahan bakar. Selain dibakar, sekaligus menjadi bahan bakar. Dan batu. Jangankan batu di neraka, ya akhi, batu di tengah padang pasir yang panas itu, jam 1 siang,
kemudian kita duduk, kita gak kuat lagi. Itu baru batu dunia. Ini batu neraka yang dibakar oleh Allah sudah jauh jutaan tahun untuk membakar para penghuni neraka. Ini bisa antum lihat dalam surat At-Tahrim yang sering antum baca, sering kita baca. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, pembantu kamu, siapa aja yang di dekat rumah kamu, itu yang di dalam rumah kamu. Jaga dari mana? Naron, dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad, dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Yang la ya'sunallah ma amarohum, mereka tidak pernah maksiat, tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti penjaga penjara yang disogok dan sebagainya. Malaikatnya ghiladun syidad. Ini juga tambahan daripada dahsyat neraka. Selain neraka itu sudah dahsyat, penjaganya juga dahsyat, ya kata iman. Ya ini di dunia saja nggak bisa dibandingkan dari dunia. Kita masuk di rumahnya orang, katanya penjabat, kemudian satpamnya serem, hitam, nggak ada senyum, nggak tahu makanan juga apa, nggak tahu, makhluk hidup atau makhluk mati juga nggak tahu. Itu aja serem lagi. Itu baru dunia ya ikhwatal iman. Bagaimana dengan malaikat penjaga neraka? Terakhir lagi supaya yang surganya juga kebahagiaan juga. Jangan sampai ceramahnya habis neraka aja. Kalau kamu pulang stres nanti. Terakhirnya surga. Yang lainnya nih, khotbah. Salasilnya, belenggunya itu, rantainya itu, sab'una dira'an, 70 dira'. Pelan. Orang yang masuk tadi dirantai dan rantainya 70. Kalau orang yang masuk penjara nih, orang yang kemarin itu ditangkap itu di Singapura gak ada, terus dikejar di mana nih? Kolombia, terus pulang bawa uang berapa? Berapa untuk memulangkan orang itu? Berapa tiro itu belenggunya? Begitu Pak kan? Itu 70 tiro. So, sebagian orangnya kalau di belenggu begini aja ditayangnya di TV terus stres sudah kan? Mukanya terang atau mukanya lihat di terang atau kan? Itu baru belenggu segitu, belenggu 70 dirham. Khuduhu faghulluh, thumma al-jahim salluh, thumma fi silsilatin dar'uha 70 dhira'a. Malaikat tangkap dia, masukkan dia ke neraka. Belenggunya adalah salasilnya, rantainya 70 dhira'a, 70 dhira'a. Siapa yang mau mendaftarkan diri masuk neraka? Siapa yang berani berbuat maksiat setelah tahu dasar neraka seperti ini? Hanya mengejar harta benda, pangkat, kesenangan dunia yang sementara. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dengan ayat-ayat tentang neraka ini, kata Imam Hafizukumullah, sudah barang tentu kita semuanya wajib untuk menjadikan kurikulum kehidupan sehingga kita tidak berani bersentuhan dengan yang haram, dengan neraka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah indahnya surga, jamalul jannah. Kenapa dalam Al-Quran Bapak Ibu sekalian selalu mendahulukan neraka atau mendahulukan yang negatif? Dalam dunia sufi atau ilmu suluk dikatakan itu disebut at-takhalli qabla at-tahalli, mengosongkan sifat-sifat yang buruk, hal-hal yang buruk baru diisi dengan yang baik. Artinya apa?
Kita di dunia ini kalau mau menjadi orang yang bersih, tidak cukup kita mengatakan saya sekarang sudah beragama Islam, saya sekarang sudah ikut pengajian. Tidak cukup. Tapi kotoran-kotoran jahiliyah masa lalu kita dulu, jahiliyah saya, jahiliyah kita semua harus dibuang jauh-jauh. Persis orang yang nanam padi ya. Nanam padi, tanah itu kalau nggak dibersihkan dulu dari rumput alang-alangnya, lalu ditanam dengan padi, mungkin padinya tumbuh, tapi kira-kira tinggi mana padinya dengan rumputnya dengan alang-alangnya? Nah, alang-alangnya kan nggak dibersih. Sama orang yang mengaku beragama Islam, tetapi tidak membersihkan bid'ah, khurafat, syirik. Sudah Islam sejak kecil dilahirkan bapaknya Islam, tapi nggak pernah kajian akidah dan sebagainya. Sehingga walaupun mengaku beragama Islam, tetapi lebih dominan syiriknya, khurafatnya daripada Islam. Ada nggak di dunia ini orang masih mengaku beragama Islam, tetapi kalau ngawinin anaknya harus cari hari tertentu, Kliwon, Wage, Legi, Pon, masih ada gitu? Masih banyak. Padahal kalau ditanya agamanya, kenapa belum sempat membuang yang kotoran-kotoran ini? Kalau dalam ilmu dakwah disebut al-hadmu, qabla al-bina. Dalam dakwah itu harus menghancurkan semuanya unsur-unsur jahiliyah, baru dibangun keislaman sehingga tegak Islam. Tegak ya. Makanya dalam Al-Quran juga sering, walaupun tidak 100%, mendahulukan yang buruk-buruk neraka, orang kafir, baru surga. Tujuannya apa? Agar sifat-sifat kita yang menyeret kita dari api neraka naudzubillah dari itu hilang semua, tinggallah sifat-sifat yang baik. Makanya dalam bersyahadat bunyinya bukan Allahu mawjud, aku bersaksi bahwa Allah itu ada, tidak cukup. Tapi la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang palsu kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali. Jadi harus menafikan, merontokkan semua Tuhan-Tuhan palsu itu. Harta benda, jabatan, berhala, manusia dan sebagainya itu harus hilang semua. Kemudian hanya satu ilah itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita baca ayatnya yang tentang surga. Itu ayat 57. Kalau neraka tadi 56. Surat An-Nisa. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Ketika bicara tentang indahnya surga, itu yang sering diulang-ulang adalah kata waktu tadi, jannatin tajri min tahtiyal anhar. Taman-taman surga tajri mengalir min tahtiyah, dari bawahnya apa yang mengalir? Al-anhar. Yang tadi saya katakan orang yang melecehkan Quran katanya cocoknya untuk orang Arab. Saya bertanya, keindahan taman-taman surga dan di bawahnya ada sungai yang mengalir, itu hanya untuk orang Arab saja atau orang Indonesia senang? Akhi, antum, akhwat, saya kalau liburan ingin jalan-jalan ke daerah yang kering, tandus itu, Pasir Utara, Jogja di mana lagi? Gunung Kidul, atau mau ke Puncak, ke Batu Raden, di mana kamu jalan-jalan? Mau menyiksa diri di jalan panas? Padahal kita orang Indonesia. Akhi, kalau ada orang kaya di Indonesia, rumahnya besar, orang terkaya di Indonesia, dia maunya di depan rumah itu kering gitu, akhi, atau dikasih air mancur. Jadi itu fitrah manusia. Itu pertama. Yang kedua, istri. Indahnya surga adalah istri. Ya. Karena istri itu indah. Maka kalau ada ikhwan di Indonesia kok belum mau kawin, berarti melawan keindahan, dipertanyakan kemanusiaan. Ada masih menderita belum kawin sih? Nah, secepatnya di bulan Syawal langsung kawin, masalah. Karena hidup ini kalau tidak ada istri yang menderita gitu. Makanya kan di dalam Quran fiha azwajun mutahharun. Di dalamnya ada istri-istri yang disucikan. Ikhwan dan akhwat, kata istri itu satu atau banyak?
Berarti di surga nanti istri kita banyak. Di dunia cuma satu. Satu ini karena sayang istri atau karena takut istri ya? Suami ibu yang satu karena sayang istri, takut istri bu. Di akhirat azwajum mutahhar, bagaimana indahnya rumah yang indah, istana yang indah. Dia si istri-istri yang begitu banyaknya. Yang diterangkan dalam hadis, saking cantiknya beda dari itu, sampai betisnya bisa untuk berkaca saking beningnya. Masya Allah. Di Indonesia ada nih. Ada di akhirat. Itu kalau ada baca dalam hadis itu, saking beningnya itu, suami positif bisa berkaca. Subhanallah. Kemudian selain itu indahnya lagi, istri-istri yang banyak itu mutahharatun, disucikan. Sering seorang-orang dalam tadaburinya, pertama disucikan secara fisik, tidak pernah buang air kotor, air besar, air kecil, tidak pernah ingusan, tidak ngorok, tidak pernah kotor-kotor, tidak pernah. Kenapa? Karena makan di sana itu untuk dinikmati, bukan untuk kenyang nanti, sehingga tidak akan melahirkan ya pembuangan barang-barang kotor itu. Subhanallah. Coba kalau kita punya istri di dunia, siapa yang punya istri suci terus seumur hidup? Tidak ada. Antum akhi, kalau punya anak mesti melahirkan ada nifas atau haid, kecuali ada yang sakit. Coba kalau antum ya, tugas di Indosat, di tugas luar kota, pulang sudah sebulan, istri nggak suci, haid umpamanya. Antum ketika pulang langsung membaca Alhamdulillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di akhir tidak ada begitu. Mutahharah, subhanallah. Yang kedua adalah mutahharatun maknawiyah, kan yang sama, suci dari non fisiknya. Arti istri itu bersih, betul-betul sayang kepada suaminya, tidak pernah dilihat orang lain, yang melihat hanya suaminya saja. Makanya ungkapannya hurun maksuratun fil khiyam, bidadari yang dipingit di kemah-kemah. Coba kalau di dunia punya istri cantik, tenang atau pikiran lagi? Istri cantik, kerjanya outsourcing, belum atur ke outsourcing. Setiap 6 bulan mau mati mau hidup. Ya, menderita. Sudah tetangganya bos, orang fasik lagi bosnya. Sebenarnya, tapi di akhirat tidak ada begitu. Mutahhar, masya Allah. Ini secara umum bagi orang beriman dan beramal soleh. Terakhir kita kasih spesial lagi, yaitu bagaimana penduduk surga yang dari kalangan mujahidin fisabilillah. Ini tujuannya agar kita semuanya mendambakan, ya, mengakhiri kehidupan dunia ini dengan syahid. Karena itu adalah cita-cita setiap mukmin sejati. Tapi jangan syahid dengan cara yang salah. Ngebom rumah Allah, Pak, ngebom masjid itu syahid, itu syahid Pak. Jangan saya bicara tentang syahid, kemudian pulang ngebom sana ngebom sini. Seolah kalau pengajian Indonesia jangan bom, pakai apem saja. Bom itu di Palestina ketika perang, Afghanistan ketika perang, Irak ketika perang, itu senjata. Tapi di Indonesia berdakwah dengan yang pemahaman yang benar, sejuk, jangan pakai bom. Karena kita sama-sama muslim. Bagaimana kenikmatan yang indahnya surga yang dinikmati oleh orang yang syahid? Pertama, dia diberikan oleh Allah mi'ata darajah, 100 derajat, melebihi orang-orang yang tidak berjihad, yang duduk saja, yang duduk nonton, tidak mau berjihad. Dan antara satu derajat dengan derajat yang lain, jaraknya adalah bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Kalau ingin jauh lagi, diterjemahkan oleh orang Jawa sana di pesantren, bainas sama was sumurbun. Nah, ini bahasa Arab pesantren, sumurbur, karena kalau di bur itu dalam lagi. Itu jaraknya. Dan dia mendapatkan surga yang tertinggi. Di dalam hadis yang diterangkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang mujahid, ya ikhwan, masya Allah, diberikan surga yang paling tinggi, itu namanya Jannatul Firdaus, fa innaha awsatuha wa a'laha. Surga yang paling tinggi, masya Allah. Dan itu Allah berikan hanya untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi kalau kamu minta, kata Nabi, fas'aluh, wa idza sa'alu fas'alul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah Jannatul Firdaus.
Makanya bapak nanti kalau punya anak laki-laki kasih nama Muhammad Firdaus, kalau perempuan Siti Firdaus, ya. Ya, itu supaya kita lakukan. Bagus sekali yang hafizahullah. Mana ayatnya bahwa orang yang berjihad tidak sama derajatnya dengan orang yang duduk? Kita bisa lihat teman-teman sekalian dalam ya, surat An-Nisa ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات درجات جمع dari kata darujah درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang syahid di medan jihad itu Bapak sekalian langsung begitu meninggal dunia diampuni seluruh dosa-dosanya illa dain, kecuali hutang. Jadi begitu tewas di medan jihad seperti Hamzah radhiyallahu anhu, seperti Ja'far dan lain sebagainya radhiyallahu anhu, begitu syahid langsung seluruh dosanya diampuni oleh Allah kecuali apa? Ad-dain atau makanya kita jangan sampai menjadi manusia yang berbihu. Jadi kalau punya anak, punya adik, jangan sampai salah kuliah. Kuliahnya jangan sampai kuliah usul dain, hutang dulu, semesteran hutang. Ya, mohonnya hutang, tapi kuliahnya harusnya apa Pak? Usul din. Din itu agama, kalau dan apa? Hutang. Okay. Karena hutang itu bahaya. Karena berkaitan dengan dosa dengan manusia. Jangan sampai hobi hutang. Orang yang syahid seluruh dosa tidak ampuni oleh Allah kecuali hutang. Masya Allah. Yang ketiga, diselamatkan dari adab kubur. Orang yang syahid langsung diselamatkan dari adab kubur. Kemudian yang keempat, diberikan bidadari. Bidadarinya berapa? 7 lebih. Jadi antum kalau mau bahagia, yang sebenarnya nanti di akhirat. Jadi jangan sampai mengeluh, ya Ustaz, saya dulu itu kawin terpaksa Ustaz. Istri saya yang penting waktu itu penting hidup, ya makhluk hidup lah. Saya sebenarnya tidak selera Ustaz, tapi karena sudah terpaksa dulu dikawinkan oleh murabbi saya, Ustaz saya. Oh, antum terpaksa. Anak antum berapa? 7 Ustaz. Dipaksa kok 7. Hanya karena ingin kawin lagi aja. Nggak boleh seperti itu. Di dunia nggak ada yang puas. Di akhirat bidadari itu, Masya Allah, semua bening-bening semua. Subhanallah. Jadi jangan menyesali rumah tangga yang sudah ada. Kita berbagi aja untuk membangun surga. Dan nanti istri kita semoga menjadi bidadari yang tercantik di akhirat. Masya Allah. Yang tua saja jadi muda kan? Atau maksudnya kan? Nenek-nenek ketika nangis itu bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya masuk surga enggak? La, tidak. Nangis tuh nenek. Nangis. Rasul yang menjawab, gimana nangis? Ya. Akhirnya Nabi tersenyum. Nanti kalau masuk surga itu jadi gadis lagi. Kalau terjemahan kita, ting-ting 24 karat. Subhanallah. Karena nggak ada yang tua nih. Baru tersenyum nenek. Ini dalil bahwasanya bercanda itu boleh asal benar. Nabi kan bercanda tadi ya, tapi itu benar. Ya, ceramah kalau semangat terus lagi, seluruh bisa ngatur semua kan? Ya ada bercanda sedikit tapi yang paling benar, jangan ngawur. Kemudian sekalian, orang yang syahid lagi diberikan keistimewaan, indahnya orang-orang yang syahid surga nanti. Subhanallah. Diberikan ya legal formal oleh Allah untuk memberikan syafaat 72 keluarganya. Jadi orang yang syahid saudara sekalian diberikan kehormatan oleh Allah bisa memberikan syafaat 72 keluarganya. Makanya
istrinya Syekh Abdul Azam rahimahullah, ketika ditakziahi ibu-ibu para ummahat, beliau saking girangnya, menangis saking girangnya. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kehormatan saya lebih katanya. Padahal satunya cukup. Ini suami saya, anak saya Muhammad syahid. Jadi kalau suaminya syahid, anaknya syahid, jadi berapa masih syafaat keluarganya? Subhanallah. Terakhir, wahai saudara sekalian, terakhir ini bukan karena sudah habis, Pak, karena sudah capek. Adalah saudara sekalian, hafizakumullah, kita dipertemukan oleh Allah dengan bapak-bapak kita, istri-istri kita, anak keturunan kita. Syaratnya adalah mukmin dan saleh. Dalilnya dalam surat Ar-Ra'd, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim. Jadi nanti di surga itu kita ketemu lagi dengan istri kita, suami kita, bapak kita, anak kita. Subhanallah. Inilah kenikmatan terbesar. Kalau di dunia ya akhi kita sering berpisah, ya kan? Antum ini kan sering berpisah. Antum kan sekarang bisa ranjang kan dengan istri. Ya bisa ranjang berarti di rumah. Antum di sini, istrinya di rumah. Bukan di pasar jantung, saya bukan. Setiap hari kita pisah dengan istri. Di akhirat subhanallah, udah nggak ada macet lagi, nggak ada outsourcing lagi, nggak ada karyawan, apa istilahnya sementara. Tetap yang ada khalidina fiha. Subhanallah. Kenapa kita sibuk ngurusi yang dunia sementara yang akhirat yang jelas-jelas kita tinggalkan? Nah terakhir pertanyaannya, Ustaz, kalau istrinya bertemu dengan suami, sementara saya dulu di dunia, Ustaz, saya kawin sampai 5 kali, Ustaz. Kawin sama Muhammad, baru 3 tahun Muhammad meninggal. Terus setelah istri saya kawin lagi dengan Pak Abdurrahman, meninggal juga. Kawin lagi karena janda di Betawi itu laris manis. Dengan Ja'far meninggal juga. Rupanya janda aja mematikan. Pertanyaannya ya Ustaz, nanti di akhirat saya dengan suami yang mana? Nah ini kan pertanyaan. Jawabnya insya Allah tahun depan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan lagi-lagi. Baik, langsung saja ke sesi tanya jawab. Kita masih punya waktu 15 menit. Dan saya yakin kita ada pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini surga dan neraka Pak Ustaz. Saya pernah mendengar pernyataan bahwa saat seseorang beramal buruk itu nantinya akan masuk neraka misalkan. Itu istilahnya dicuci bersih dulu sampai kotoran terlepas, nanti ke surga itu seperti masuk ke neraka. Benarkah pernyataan seperti itu Pak Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, tadi di dalam mukadimah saya sampaikan Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, seluruh berita tentang surga dan neraka itu ghaibiyah, adanya hanya dalam Quran dan Sunnah. La majala lil istihad, tidak ada tempat untuk istihad, untuk berpendapat. Yang diterangkan dalam Quran dan Sunnah mutahharah atau hadis yang sahih itu benar. Yang tidak ada dalam Quran dan ada Sunnah kita diam, kita tidak berani mengatakan ya. Nah seandainya ada istilah dicuci bersih tadi, ini hati-hati akhi. Al-Imam Ghazali rahimahullah mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada penyakit yang menimpa umat Islam. Penyakit itu namanya gurur, GR. Dibagi dua gururnya. Yang pertama gururul ammah, gurur GR. Jadi terjemahnya dia supaya gampang, tertipu oleh dirinya sendiri atau gede romansa. Apa kata dia? Kita ini kan alhamdulillah orang beriman, pasti masuk surga karena jelas hadisnya, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa membaca la ilaha illallah masuk surga. Padahal kalau tahlilan 1000 kali, kan? Berarti saya masuk surga. Jadi kalau gitu nggak apa-apa kita maksiat, kita nanti korupsi, kita nanti pacaran, ya tidak apa-apa. Paling banyak nanti masuk neraka sebentar, dicuci bersih, ya, kalau di neraka bisa enak,
ketemu artis, setelah itu kita nanti baru masuk surga. Akhi, ini namanya guru. Jadi seolah-olah dia punya travel, perjalanan khusus menuju surga mampir neraka sebentar. Nah, mangkara dakhul jannah barang sembaja dakhul jannah. Tapi apakah nggak lupa banyak sekarang ayat dan hadis yang membatalkan keimanan di antara syirik, di antara datang ke dukun. Jadi ketika orang memahami dalil-dalil Islam secara parsial itu baik. Ini gururnya orang awam. Gururnya orang yang awam, bukan ulama. Ulama yang sering ceramah, berfatwa, kitabnya banyak, bisa juga guru. Bagaimana gurunya ulama? Kata Imam Ghazali rahimahullah. Saya ini kan ulama, sering berceramah, sering menasihati orang, mengarang kitab, sering juga memberikan pemahaman pada manusia tentang bahaya neraka. Masa saya masuk neraka? Tidak mungkin saya masuk neraka, yang terlalu besar. Kalau saya masuk neraka, ulama saya, siapa lagi yang masuk? Siapa lagi yang masuk surga? Jadi seolah dia itu nggak berhak masuk neraka. Ini juga gururnya ulama. Padahal ulama, kiai, ustadz, mubalik adalah manusia yang juga bisa tergoda oleh fitnah yang macam-macam. Akhi, ulama, kiai, mubalik terkenal, bisa nggak tergoda oleh bintang film yang cantik itu? Tapi kalau ada mubalik ceramah di depan bintang film berduaan saja, ayatnya juga innal ladzina kafaru bi ayatina juga. Di ruang AC berduaan saja, gadis ini ya, berduaan. Kira-kira ulamanya ingat Allah, ingat neraka, atau ingat makhluk? Ya. Ulama juga bisa kena fitnah juga. Mubalik juga bisa kena juga, karena mubalik ulama juga manusia. Itu akhir ya. Jadi jangan sampai mempunyai pemahaman yang gurur seperti itu. Perkara nanti Allah ya mengajak orang beriman karena dosa-dosanya, kemudian Allah berkenan masuk surga, itu haknya Allah. Tapi jangan kita nuntut, ya Allah, kamu kan sudah nyuci saya di neraka, kapan sih keluarnya? Gak bisa begitu, Pak ya, karena itu hanya Allah SWT. Itu ya, supaya pemahaman itu tidak disalahgunakan. Itu ya, sudah cukup lagi pikir atau ada lagi? Ya. Jangan. Ibu, silakan Bu, ya satu laki-laki, satu perempuan. Gak usah banyak tanya Bapak Ibu ya, yang penting masuk surga aja. Pertanyaan terakhir Pak ya. Yang penting masuk surga ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pintu surga dan pintu neraka itu kan baru akan dibuka nanti setelah kiamat ya Ustaz ya. Kemudian untuk yang tadi perkataan ya, para syahid atau syahidah itu kan dosa-dosanya langsung dihapus ya Ustaz. Atau anak-anak kecil yang masih belum balik, kita sudah meninggal kan sebenarnya nggak ada dosa gitu ya. Apakah itu juga harus menunggu sampai nanti kiamat mereka baru masuk ke surga atau bagaimana? Kalau memang nanti harus menunggu kiamat, tentunya malaikat Ridwan dan Malik nganggur. sedang tidak. Bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini semoga untuk berubah. Saudara sekalian, hafizakumullah. Di antara pertama ini ada dua jawaban lagi ya. Pertama di antara doa yang selalu kita kumandangkan khususnya dalam sholat ya, ada kunut seperti kalau puasa kita kunut. Di antara doa kita berdoa orang tua kita. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kubur orang-orang tua kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami, murabi-murabi kami ya, adalah raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan jangan kau jadikan ya Allah kuburan orang tua kami, mbah-mbah kami, kakek kami, orang tua kami adalah lubang dari lubang neraka. Jadi bukti dalam pelajaran akidah, surga dan neraka sebagiannya sudah ada pengaruhnya di kuburan. Yang disebut dengan alam barzakh, disebut barzakh, barzakh, yang artinya hajiz, penghalang, pembatas. Karena orang yang dikubur itu dia ada di tempat di tengah-tengah antara dunia, alam dunia dan alam
akhirat. Itu di kuburan nanti orang yang soleh sudah dapat sebagian daripada nikmatnya surga. Orang yang fasik, orang kafir sudah mendapatkan juga sebagian adab dari api neraka. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua, saat kalau belum dibuka berarti malaikat Ridwan dan Malik tidak ada pekerjaannya. Ya enggak begitu. Itu logika duniawi itu. Kalau penjaga gudangnya belum dibuka berarti dia tidur dulu. Itu dunia. Akhirat tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Apalagi kita semua beriman bahwa seluruh malaikat itu semua bertugas. Apa tugasnya? Yusabbihunallah, selalu bertasbih kepada Allah. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, kalau kita lagi tawaf, kita tawafnya mengelilingi Ka'bah. Di atas Ka'bah sampai di atas sana itu ada disebut Baitul Ma'mur, dipakai untuk tawafnya para malaikat untuk selalu bertasbih, karena semua malaikat termasuk Malik dari. Nah, jadi tidak ada saudara sekalian malaikat itu cuti, dan malaikat bukan bangsa Indonesia yang lebih cuti, betul ya? Jadi semuanya masalah akhirat tidak bisa dianalogkan dengan dunia. Ini saja Bapak sekalian, dan semoga kita semua dijadikan ahli surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diri kita, keluarga kita, orang tua kita dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah dari aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustaz. Kalau bisa saya simpulkan bahwa beberapa sifat surga dan neraka itu antara lain bahwa surga dan neraka itu gaib dan butuh iman. Betul. Kemudian di Al-Quran selalu disebutkan bahwa neraka lebih dahulu dibanding surga. Jadi semua uraian tadi insyaallah bisa mendatangkan manfaat buat kita semua. Maka ada ungkapan bahwa hamba tidak layak untuk surgamu dan hamba juga tidak ingin masuk ke dalam nerakamu, maka ampunilah saja dosa-dosamu. Insyaallah bermanfaat buat kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.